Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada para alim, para ustadz, para kiai yang ada di wilayah Blok H yang sama-sama kita hormati, wabil khusus kepada Mbak Yai Badrun yang mana beliau sekarang nggak bisa hadir, dan kiai-kiai yang lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan semuanya. Kepada Bapak RT, Bapak RW yang hadir, yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kali pertama saya ngisi di sini setelah 1 tahun kita nggak ketemu, dari tahun berikutnya nih ya. Semoga dengan barokahnya kita semuanya hadir di acara ini, acara yang penuh barokah. Semoga kita semuanya benar-benar besok di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu itu ada seorang janda, sekarang juga banyak janda. Ada janda kaya, bangsawan, cantik, namanya Salma. Siapa Pak? Salma ini namanya juga janda kaya, bangsawan, dan cantik, jual mahal. Jadi tidak semua laki-laki yang pengen mendekatinya, yang pengen meminangnya itu diterima. Suatu saat ada seorang pemuda gagah, ganteng, bangsawan pula, namanya Hashim. Hashim ini tokoh di Mekah, seorang tokoh penjaga Ka'bah bersama saudaranya Muthalib. Hashim dan Muthalib ini sangat dikenal
Maka dari itu ketika Salma menolak laki-laki, siapapun yang meminangnya, ketika Hasyim meminangnya, tidak ada lagi alasan untuk menolaknya. Karena di samping Hasyim itu seorang bangsawan, tokoh, keturunan orang baik-baik, maka diterimanya. Kemudian dua-duanya ini pun menikah. Setelah diterima pinangannya dari Hasyim ini, menikah. Setelah menikah, alhamdulillah lahirlah seorang anak. Dikasih nama Syaibah. Ini kisah ini ya, ini kisah Kanjeng Nabi ini. Kisah buyutnya Kanjeng Nabi. Dari buyutnya nanti sampai kepada Kanjeng Nabi. Namanya siapa tadi? Pakai shin, Syaibah. Bukan pakai ta. Kalau pakai ta, kalau Syaibah itu artinya tumbuh, berkembang. Kalau pakai ta, saibun, saibatun, saibah, itu artinya janda. Jadi malam ini judulnya janda tok iki ya. Ya ini makanya ada lagunya Saibah itu. Lagunya keberapa? Yang Saibah, yang Saibah. Itu ternyata kalau kita artikan, hai janda, hai janda. Ini potongan laki-laki mabuk janda ini. Ya. Nah, udah kita jangan ngomongin janda terus, takut ada yang tersinggung nih kan. Di sini ada janda nggak? Ada. Ya mau nanya doang, ada ya nggak apa-apa, nggak ada ya ora apa-apa ya. Ini Syaibah. Tapi ketika umur kecil, ini Syaibah ditinggal wafat ayahnya Hasyim. Ya, ditinggal wafat ayahnya Hasyim. Akhirnya Syaibah ini dirawat sendiri oleh ibunya yang bernama Salma tadi. Setelah agak gedean, ini Syaibah, ini ada di dalam rawi berjanji dengan Syaibatul Hamdi Khumitat Khisaluhu Saniyah. Syaibah. Setelah Syaibah ini agak gedean, diambil anak oleh Muttalib, pamannya. Ya, pamannya. Karena bapaknya meninggal, diambilnya oleh pamannya Muttalib. Masih kecil, ketika itu ya anak umur sekitar 10-an tahun gitu. Ya 8, 7 sampai 10 tahun lah. Akhirnya dibawa oleh Muttalib Syaibah. Naik kuda, naik onta, nyampe ke rumah Muttalib. Sebelum nyampe ke Muttalib, karena memang dasarnya Muttalib itu seorang tokoh masyarakat, seorang pemimpin Quraisy waktu itu, maka apa yang dibawa pemimpinnya pun jadi ramai dibicarakan. Karena membawa seorang anak laki-laki, semuanya pada heboh. Apa kata mereka rata-rata? Tuan kita, pemimpin kita baru saja membeli seorang budak kecil, gitu katanya. Membeli budak. Ini Muttalib mendengar seperti itu marah. Jangan ngawur sampean. Ini bukan budak. Ini anakku. Ini anak saudaraku. Ini keponakanku. Oh. Ya. Lah, bahasa Arabnya budak itu kan abdun.
Nah budaknya Muthalib, maka kalau di mudhof ilaihkan menjadi Abdul Muthalib. Tuh Abdul Muthalib tuh budaknya Muthalib katanya. Tapi sampai yang terkenal sampai sekarang, yang dikenal itu Abdul Muthalib, bukan Syaibah. Padahal nama aslinya itu Syaibah. Kayak Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kan bapaknya kucing yang terkenal, padahal punya nama yang bagus sebenarnya, Abdurrahman bin Sakhar, ya kan? Wes, ini Abdul Muthalib terkenal, Syaibah terkenal, Abdul Muthalib. Syaibah hilang, artinya kita udah pakai Abdul Muthalib aja. Nah, tadi kan udah saya sampaikan, Muthalib dan Hasim ini penjaga Ka'bah, menjadi tokoh sentral di Mekah, menjadi penjaga Ka'bah, dua-duanya ini. Maka ketika Hasim sudah wafat, gak begitu lama juga pamannya ini, ya setelah Abdul Muthalib gede, dewasa, pamannya pun wafat. Otomatis Ka'bah itu diserahkan kepada Abdul Muthalib. Dijaganya itu Ka'bah, dirawatnya itu Ka'bah, diterimanya itu semua tamu-tamu yang datang untuk menunaikan ibadah haji. Haji itu bukan di kita doang, Pak. Ya, nabi-nabi semuanya itu haji. Semua orang pada berhaji, diterima. Yang terima siapa? Abdul Muthalib. Ini makin lama Ka'bah ini makin banyak yang berdatangan. Karena apa? Karena begitu cekatannya Abdul Muthalib untuk menerima tamu-tamu dan menjamu tamu-tamu yang datang. Banyak sekali orang yang berdatangan, sehingga menimbulkan ada perasaan iri, dengki, syirik sama negara tetangga, yaitu Yaman. Di Yaman itu ada raja namanya Abroha. Melihat ramainya kota Mekah, melihat Ka'bah itu dikunjungin banyak orang, ini Abroha betul-betul jadi sakit hati. Ini kenapa ini? Negaranya karena wilayahnya enggak ada yang datang. Termasuk orang-orang Yaman banyak sekali yang datang ke Ka'bah sana, ke Mekah sana. Singkat cerita, Raja Abroha itu kan Nasrani, ngiri. Wah, nggak bisa dibiarkan seperti ini. Dia panggil arsitektur, dia panggil seorang tukang yang hebat, dipanggil untuk membangun bangunan yang sama dengan Ka'bah, tetapi yang lebih indah lagi, yang lebih bagus lagi dibandingkan dengan Ka'bah. Kalau Ka'bah itu cuma hitam begitu, ukurannya 14 kali 15, tingginya pun demikian 15, kotak kubus. Akhirnya ini Abroha dengan bantuan para arsitektur yang ulung, dipanggilnya yang benar-benar ahli, tukang-tukangnya pun ahli, dibangunkan sebuah bangunan yang super indah, terbuat dari emas, pintu-pintunya tuh, lantainya pun terbuat dari perak. Pokoknya indah, warnanya kuning keemasan, putih keperak-perakan. Wah, setelah jadi diresmikan, apa kata Abroha? Hai penduduk Yaman, kalian gak usah jauh-jauh ke Mekah. Di sini pun udah ada bangunan yang lebih indah daripada di Mekah sana. Udah di sini aja.
Tapi karena memang orang Yaman lihat, nggak tahulah, itulah pengaruhnya Allah. Allah itu kalau sudah memberkahi suatu tempat, barokah itu. Ya, mudah bagi Allah untuk memberkahi suatu tempat, walaupun kelihatannya nggak indah. Nyuwun sewu, tempat-tempat makam-makam wali itu kan nggak begitu indah. Walaupun di Jawa Timur itu alhamdulillah. Jadi kan kalau ziarah di makam Jawa Timur tuh alhamdulillah sekarang makamnya udah bagus-bagus semuanya. Di Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq? Pak, siapa Maulana Ishaq? Maulana Ishaq bapaknya, ayahandanya Sunan Giri Raden Ainul Yakin. Bagus tempatnya. Terus Asmoro Kondi, Ibrahim Asmoro Kondi. Siapa beliau? Bapaknya? Ini sampai nggak ngerti beneran dah. Apa ngantuk jenengan ini? Roman-roman iki aja turu ya. Ngopi po, ngopi. Ya. Sampai mana tadi? Ngopi ya. Ini tak ceritani beneran ini. Asmoro Kondi itu ayahanda dari Sunan Ampel Raden Rahmat. Sunan Ampel punya 2 putra, menjadi wali dua-duanya. Siapa? Sunan Bonang Raden Maktum sama Sunan Derajat di Paciran. Jadi wah, dari Sunan kabeh, sekali-kali jenengan itu gampang ziarah. Pernah ziarah ke sana enggak? Lah pernah atau orang ngerti? Cuma mungkin datang aja begitu yo, bos opo iki silsilahe sebenting aku teko wiridan ngono tok. Pemane cuma selfie wis. Ziarah selfie tok ora tahlil rapa ya. Ini Al-Fathoniyah mau ke Banten. Untuk tahun depan baru ke Jawa Timur. Al-Fathoniyah itu tahun depan ke Jawa Timur 14 tempat makam Jawa Timur semuanya. Di antaranya di samping wali 5 tadi Maulana Ishaq, Asmoro Kondi, di Sunan Bejagung, Gustur juga kita datang ke sana. Ya, tapi tahun depan. Kita lanjutkan ke Saibah tadi, Abdul Muthalib. Ini Raja Abroha bangun sebuah bangunan yang indah, dinamakan Al-Khulais. Apa Pak? Al-Khulais, warnanya kuning keemasan, keperak-perakan, indah betul, namanya Khulais. Nah, tujuannya membangun ini diketahui oleh Bani Kinanah. Ini masih ada hubungan keluarga dengan Kanjeng Nabi. Ini niat busuknya si Raja Abroha diketahui. Apa yang dilakukan salah satu keturunan Bani Kinanah ini, itu bangunan diberakan. Diberakin itu kalau di bahasa Sunda kan jadi diberakan. Ya toh? Dibangunin orang Sunda dibangunan, ya kan? Biasanya begitu. Diberakin. Setelah diberakin, ketangkep ini orang. Ketahuan yang berakin ini masih keturunan orang Mekah ini. Raja Abroha yang tadinya memang syirik betul, iri betul, makin berang dia, makin marah dia. Dipanggilnya ini patihnya, dipanggilnya ini menteri-menterinya, tentaranya dikumpulkan. Ini nggak bisa dibiarkan ini. Syiriknya makin menjadi-jadi. Ya, pokoknya kita serang Mekah, kita hancurkan Ka'bah. Oh, singkat cerita, Raja Abroha beli gajah yang gede-gede. Ratusan gajah dia beli. Ya, di samping itu kuda-kuda. Ada juga pasukan yang berjalan. Setelah dapat, mereka pun berangkat dengan niat tujuan
untuk menghancurkan Ka'bah. Dipimpin langsung oleh Raja Abroha dengan menaikin seekor gajah yang paling gede pastinya. Jalan brok 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 brok, udah berapa hari lah pokoknya ya, karena jauh juga Yaman Mekah. Berapa hari, cuma saya nggak tahu berapa hari, saya nggak pernah nanya sama dia itu. Pokoknya sampailah dia sampai perbatasan kota Mekah. Sampai di perbatasan kota Mekah, aneh, ini gajah ngambek kabeh, gak ada yang berjalan. Apa kata Raja Abroha? Ini. Kelihatannya gajah-gajah kita ini capek kabeh. Istirahat disit. Wah, istirahat kabeh, Pak. Ini tentara yang jumlahnya ribuan, semuanya pada istirahat. Ya. Di suatu tempat yang namanya Mughammas. Apa, Pak? Eleng-eleng iki kono ujian mlebu sampean gak ngerti iki. Ya kan? Ini kisah jarang disampaikan, Ustadz itu jarang disampaikan. Makanya saya sampaikan ini nanti, pokoknya saya ngisi di sini melanjutkan. Saya sebenarnya menerjemahkan kisah Kanjeng Nabi dari buyut Kanjeng Nabi sampai beliau nanti sampai wafat, kalau masih ada waktu. Ya kan? Tapi saya kira sih nggak nyampe. Karena cuma berapa kali pertemuan, oh ini aja kakeknya aja belum apa-apa ini. Ya kan? Wes, singkat cerita, Abroha berhenti dalam pemberhentian yang namanya juga tentara, Pak. Banyak jumlahnya, dirampasnya itu makanan-makanan yang ada di sekitar Mekah itu. Sebelum nyampe Mekah, sebelum nyampe tanah Aram pastinya. Dia ambil onta disembelih, ada keledai disembelih, lapar mereka. Ada korma diambilnya, pokoknya habis aja dirampasin itu barang-barangnya orang sekitar Mekah situ. Dilaporkannya ini oleh penduduk Mekah kepada pemimpinnya, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib dapat laporan, Tuan, kita kedatangan tamu yang gak kita undang. Mereka berniat jahat, ingin menghancurkan Ka'bah. Mereka dipimpin langsung sama Abroha, rajanya. Oh gitu, berapa jumlahnya? Banyak kali itu. Kalau kita lawan udah jelas kalah kita. Apa yang kita lakukan, Tuan? Terus ada kabar yang jelek lagi, Tuan. Apa tuh? Onta sampean, onta jenengan, 200 ekor onta, dirampasnya pula. Oh, ya Allah, ini Abdul Muthalib mendengar kabar kayak begitu. Baik kalau begitu, ini Abdul Muthalib seorang yang gagah juga, seorang pilihan. Oh, namanya Hasim tadi, Salma orang ganteng, bangsawan. Salma pun yang Hasim juga begitu. Otomatis punya putra Abdul Muthalib ini seorang gagah perkasa, ganteng, udah jelas. Ini kakeknya Nabi Muhammad itu udah luar biasa. Ya, nggak ada yang keturunan jelek itu, keturunan baik semuanya. Ya, oh begitu. Baik kalau begitu, antar saya ke Abroha. Oh, dia diantar ke Mughammas, ketemulah itu. Yang tadinya Abroha ada di gajah, di atas gajah, ketika tahu pemimpin Mekah, seorang tokoh Mekah itu berjalan mendekatinya, spontan dia nggak tahu kenapa dia turun, Pak, karena udah kelihatan karismatiknya seorang Abdul Muthalib, betul-betul karisma. Makanya Kanjeng Nabi luar biasa, ya kan? Ini karisma, entah kenapa ini Abroha pengen turun dari gajahnya. Dia turun, ditemuin, ngobrol mereka berdua. Apa kata Abdul Muthalib? Dia udah tahu namanya kan. Abroha maksudnya.
Sampean mau ngomong ngapain ke sini? Katanya. Sampean siapa? Sampean siapa? Aku Abdul Muthalib. Begitu. Pemimpin Mekah ini. Oh, berarti memang sampean itu pemimpinnya ya. Kalau begitu kebenaran. Gini Leb, Abdul Muthalib. Gini Leb, kamu mau menghadapi saya yang jumlahnya, jumlah tentara saya segini banyaknya, silahkan. Pasti sampean nggak bisa menghadapi ini, ya kan? Silahkan aja kumpulkan dulu tentaramu. Kamu kumpulkan pendudukmu, kumpulkan semuanya untuk menghadapi kami. Apa kata Abdul Muthalib? Gini saya kesini bukan untuk menghadang kalian, untuk menghancurkan Ka'bah. Ketahui Ka'bah itu ada yang punya. Biar yang punya sendiri yang menjaganya. Cuma urusannya onta itu aku yang punya. Tolong kembalikan itu onta saya. Tolong kembalikan. Apa kata Abroha ini? Lep, cemen kali kau. Cemen kali berarti sampai nggak berani ngadepin kami. Masa kamu sebagai pemimpin, ya Allah ngurusi hartamu sendiri aja. Harusnya lawan kami. Kami kan akan hancurkan tempat ibadahmu. Itu tadi jawabannya. Itu nggak urusan. Yang penting ambil. Yang penting mana ontaku. Akhirnya Abraha bilang, pengawal kasih ontanya dia. Kita robohkan sekarang juga itu Ka'bah. Hari ini juga. Singkat cerita, ntar ya, kamu jangan ke sana dulu. Saya akan perintahkan seluruh penduduk Mekah untuk pergi dulu. Dikasih kesempatan, silahkan. Jangan sampai ada korban nanti. Begitu kata Abraha. Udah, jadi nggak ada perang Pak, nggak ada perang. Singkat cerita, ini Abdul Muthalib dipanggilnya RT setempat, RW setempat, maksudnya para tokohnya di situ, ya. Yang di Arab itu suku-sukunya, kepala suku lah istilahnya. Kalian perintahkan penduduk kalian untuk naik ke bukit semuanya. Naik ke bukit, jangan sampai ada korban. Kita ada Abroha mau menghancurkan Ka'bah. Daripada nanti kalian jadi korban, biar Ka'bah ada yang menjaga, biar kita serahkan kepada Allah. Ini Abdul Muthalib Pak. Pasrah total kepada Allah. Gitu dong jadi orang. Ya, Abdul Muthalib naik ke bukit diikuti oleh penduduk Mekah. Dia lihat apa yang disampaikan Abdul Muthalib. Hai penduduk Mekah, mari kita saksikan bersama-sama apa yang dilakukan Allah kepada itu orang. Jadi Allah udah kenal Allah, ya kan? Makanya orang-orang dulu sebelum kajian Nabi udah billahi wallahi, itu udah ada kata-kata itu. Ya kan? Terus dilihat betul Pak. Sambil Abdul Muthalib berkata kepada Allah, ya Allah, aku serahkan sepenuhnya rumahmu. Aku serahkan. Kami tidak bisa menjaga. Aku serahkan semuanya kepadamu. Ini tawakal Pak. Ya, alhamdulillah. Gak begitu lama. Karena itu kejadiannya siang. Ini langit gelap. Gelap kayak ada mendung. Hitam. Abdul Muthalib melihat. Dilihat ada semacam hitam tuh makin lama makin turun, makin lama makin turun. Ternyata banyak burung. Banyak burung. Di sini banyak burung kan? Ada yang suka burung? Bu, ibu suka burung? Burung beneran ini, burung beneran. Bapak-bapak, ini orang ada burung mana nih?
Wes, akhirnya dilihat subhanallah apa yang dilakukan itu. Sebagaimana tadi yang saya bacakan di dalam surat Al-Fil tadi, itu burung ababil membawa 3 biji batu. Namanya juga burung, Mbak. Batu yang dibawa nggak gede, nggak segede sangono ora kan burung kok, ya kan? Pokoknya burung dia sebawanya lah, kecil gitu. Cuma ahli tafsir mengatakan itu adalah batu-batu dari neraka, ya kan? Makanya burung ababil itu dikiaskan kakinya itu memerah, ada kaki yang merah itu kan? Itu konon itu adalah karena membawa bara api itu. Tapi atas kehendak Allah nggak kebakar itu burung, ya kan? Karena kalau apapun yang terjadi kalau Allah yang menghendaki nggak kebakar, Pak. Nanti di neraka itu ada ular, ada kalajengking, ada kelabang. Tapi ular, kalajengking, kelabang yang ada di neraka nggak ada yang mati, ya nggak ada yang mati. Pun panas segitu nggak ada yang mati karena apa? Kehendak Allah. Kayak sahabat-sahabat Banser itu yang udah ikut susbalan, ya toh, dipukul pakai pedang, nggak apa-apa. Ya kemarin ikut susbalan siapa di sini? Ada yang ikut? Belum ada yang ikut. Kelihatannya roman-romannya takut ini. Oh seneng pakaian cuma bawa seragam Banser tapi nggak ngikut, wah cemen kali kau. Ya ngikutlah. Ini kalau udah dimandiin air kembang itu jadi kebal. Jadi kebal. Tes-tesannya itu perut dibuka, pakai semangka, ditaruh di perut begini, pedang, des begitu. Apa namanya? Semangka itu pecah, tapi perutnya nggak apa-apa. Itu susbalan, ya kan? Yang kegiatannya orang Banser. Udah dites, dibakar nggak apa-apa. Makanya kalau di Jawa Timur itu udah biasa itu, Pak. Makanya kalau Banser Jawa Timur itu kebal-kebal itu biasa. Tapi kemarin ada Banser mati kok nggak kebal, itu belum ikut susbalan kelihatannya itu, ya kan? Belum ngikut itu. Ya kayak saya itu kan pakai apa namanya jaket Banser, saya dikasih. Tetapi kan saya nggak ikut itu. Saya sekarang udah nggak kebal juga, dari zaman dulu sih kebal juga, ya kan dulu. Tapi sekarang udah enggak sekarang. Saya mana tadi kita cerita ya? Saya mana, Pak? Wah udah jam 10 baru nyampe burung ini. Alamak, Mak ini. Aduh, ini jam 10 ya. Udah jam 10 itu waktunya doa udah. Ya, itu singkat cerita dengan burung membawa batu tadi, Pak, dijatuhkan. Ya Allah, semua pasukan Abroha mate kabeh. Nggak ada yang tersisa. Ka'asfi makul, sebagaimana itu daun-daun yang dimakan ulat, bersih. Tinggal tulang-tulangnya gitu. Udah tulang-tulangnya pun hancur, berkeping-keping, udah kayak kena bom bunuh diri itu loh. Ngerti? Pernah ngeliat orang bom bunuh diri? Belum pernah? Aku ya belum pernah ngeliat juga sebabnya. Ya kan? Itu kan hancur kabeh. Mati kabeh, plus gajah-gajahnya mati kabeh. Ya. Alhamdulillah dengan sebab itu Abdul Muthalib makin percaya kepada Allah. Jadi segala sesuatu kalau kita udah tawakal kepada Allah, subhanallah, Allah yang turun tangan langsung. Makanya jenengan, Pak, kalau menghadapi sesuatu yang betul-betul mampet, tawakal kepada Allah. Yakin. Saya punya teman, sedikit cerita. Ada kakak pesantren saya, namanya udah jadi ustadz waktu itu. Ngajar di pesantren, Pak Ustadz Apip sama Pak Ustadz Su'aib. Itu naik sepeda. Widang langitan itu kan turun, ada turun dari apa namanya? Dari jembatan itu kan ke bawah kan turun. Wow, gitu kan. Itu kencang. Kan namanya sepeda nggak ada remnya. Nggak ada remnya kan. Ini kau kencang, di sana ada bis, Pak.
Dua-duanya udah tawakal mati bener. Ya Allah, dua-duanya spontan. Pak ini saya diceritain Pak Apip. Allah, Pak Apip, Allah, tengah-tengah yuk. Kok orang ketabrak, melek yuk. Biasanya wis lewat rono. Ini karena tawakal Pak. Langsung disetir maning. Itu tawakal. Belum waktunya mati orang mati. Ya kan? Tapi jangan ditas juga. Nah, nanti naik motor ada bis, Allah ya mati sampean bener. Karena terpaksa dia tawakal betul. Orang itu kalau udah tawakal, Allah langsung yang menolong. Apakah dia bablas di tengah begini? Apakah Allah seringan? Itu Allah yang turun tangan. Begitu Pak. Karena udah jam 10, nanti kita lanjutkan dengan kelahirannya. Nanti Abdul Muttalib punya putra Sayyid Abdullah yang sebagai pilihan juga. Pokoknya insya Allah ini sampai khatam, ya kan? Insya Allah saya khatam. Nah cerita-cerita masalah kanjeng Nabi sifat-sifatnya kan sering dengar jenengan. Kalau kayak gini kan jarang-jarang dengar. Makanya ini saya kupas detail ya. Besok kasih tahu ya sampai mana gitu. Sampai mana? Aku ya lali ngono kuwi. Ya kan? Tapi jangan-jangan kalau di sana jangan nggak datang. Sampai mana? Wongnya berubah kabeh. Pada bingung, mbok, dia emang kemarin bahas apa? Tambah pusing tambah. Ya, insya Allah deh. Karena udah wayahe, iya kan? Ya, saya kira cukup. Insya Allah Abdul Muttalib menjadi seperti apa? Insya Allah akan kita lanjutkan. Bukan bulan, kalau pertemuan yang dengan saya lagi ya. Semoga bermanfaat. Intinya yang ingin saya sampaikan, tawakal tadi kepada Allah, harus yakin kepada Allah. Yang kedua, bahwasanya dari buyut kanjeng Nabi bahkan sampai ke Nabiul Ibrahim sana, Rasulullah itu betul-betul dari jalur ibu, dari jalur bapak, ini benar-benar orang pilihan ya. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد ورضي الله تبارك عن كل سادتنا وصحبه رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمك فمزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله بعدد الرزق والفداء بشد الذي يمسد رزق لمن شاء بغير حساب وامسد علينا رزق وسلم جد من خزائنك وبك بغير منة مخلوق من فضلك وكرمك يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا وهاب اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عند لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا يا الله بارك لنا في عمرنا وبارك لنا في علومنا وبارك لنا في ذريتنا وبارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا يا الله في مجلسنا وبارك لنا في مكاننا وبارك لنا في جماعتنا في هذا المكان
بالبركة مولدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة يا الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.